Baik, selamat datang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang menonton. Selamat datang Ibu dosen. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan tugas proyek kami yang mana berjudul Rancangan Model Deep Learning Berbasis Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi berita hoax, studi kasus, dan juga analisis kerja. Adapun anggota kelompok kita terdiri dari yang pertama, saya sendiri Muhammad Bagas Altafa dengan NIM akhir 55, lalu ada Fawas Akilofi dengan NIM akhir 95, lalu ada Pak Hoiria Aklia dengan NIM akhir 15, lalu ada Muhammad Rafli Zamzami dengan NIM akhir 45, lalu ada Muhammad Lutfi dengan NIM akhir 34, lalu ada Muhammad Rizky Sudawijaya dengan NIM 05. Baik, kita mulai dari abstrak. Di era digital seperti sekarang, di mana penyebaran berita bohong atau hoax menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini tentunya cukup serius, terutama di negara kita, Indonesia, yang tingkat literasi digitalnya masih sangat minim atau belum stabil. Banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana informasi yang menyesatkan. Tentunya beranjak dari permasalahan ini, kami berinisiatif merancang sebuah sistem yang dapat bantu mendeteksi berita bohong secara otomatis, khususnya pada berita dalam bahasa Indonesia. Sistem ini tentunya dirancang menggunakan Deep Learning Approach, lebih tepatnya dengan menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Dalam penelitian ini kita akan atau kami akan fokus pada tahapan perancangan sistem yang mana mencakup beberapa aspek penting, mulai dari menentukan arsitektur model, lalu juga bagaimana cara kita mengolah dataset tersebut, lalu juga teknik representasi fitur apa yang akan kita gunakan, dan juga bagaimana rencana evaluasi model dengan menggunakan metrik-metrik klasifikasi yang akan digunakan. Tentunya harapannya rancangan sistem ini bisa menjadi fondasi awal untuk penelitian selanjutnya yang akan benar-benar mengimplementasikannya dan menguji sistem ini secara nyata dengan data-data real dari tentunya dunia nyata. Adapun dari latar belakang kami sendiri, bahwasannya kita tahu bahwa perkembangan media sosial dan internet saat ini sangat pesat, di mana satu sisi hal ini memudahkan kita untuk mengakses dan menyebarkan informasi dengan cepat, tapi di sisi lain hal ini juga meningkatkan risiko penyebaran berita bohong atau hoax, terutama di negara tercinta Indonesia. Masalah ini menjadi semakin serius karena tidak semua orang bisa memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mendeteksi berita hoaks secara otomatis. Namun, deteksi otomatis berita hoaks masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah dengan keterbatasan ketersediaan dataset yang berbahasa Indonesia. Itu menjadi permasalahan utama kami. Lalu ini tentu yang menjadi kendala dalam membangun model yang tentunya akurat atau model yang kami inginkan. Salah satu solusi yang menjanjikan untuk mengatasi permasalahan ini dan tantangan tadi adalah dengan menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN, khususnya jenis One Day CNN, yang memang dirancang untuk mengenali pola dalam data urutan seperti contohnya teks. Beberapa penelitian sebelumnya, CNN terbukti memiliki performa yang lebih baik dibandingkan metode lain seperti SVM, Naive Bayes, maupun LSTM, terutama dalam hal akurasi dalam mengklasifikasi berita hoax berbahasa Indonesia. Itu adalah salah satu alasan kami untuk mengambil approach CNN. Adapun untuk perumusan masalah yang akan kami jawab dalam proyek ini, yang pertama adalah bagaimana proses perancangan arsitektur model CNN yang tepat untuk klasifikasi berita hoax berbasis tes. Yang kedua adalah bagaimana cara mempersiapkan dan mengelola dataset berita hoax dan non-hoax secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan pelatihan model. Yang ketiga adalah bagaimana kinerja model CNN dapat mengklasifikasikan berita hoax dibandingkan dengan algoritma machine learning atau deep learning lainnya seperti STM ataupun SVM. Lalu yang terakhir adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi performa model CNN dalam tugas klasifikasi berita hoax. Silakan. Baik, selanjutnya itu ada pengertian hoax. Hoax ini adalah informasi palsu atau berita bohong yang dibuat untuk menipu atau mengacau orang. Ciri-cirinya ini meliputi cerita yang berlebih-lebihan, tidak memiliki sumber yang jelas, serta sulit dibuktikan secara data, fakta, dan juga kebenarannya. Boleh di next. Selanjutnya itu, mengapa sih hoax bisa merugikan kita? Ini itu ada dampak pada individu. Ini akan menimbulkan kebingungan, dampak pada masyarakat, menyebabkan konflik dan kerusuhan. Contoh dampaknya itu ada sebuah hoax tentang vaksin ataupun juga tentang makanan. Lalu di next.
Selanjutnya itu bagaimana hoax itu tersebar. Yang pertama itu melalui media sosial. Media sosial menjadi tempat banyaknya sebuah hoax tersebar. Dan kedua itu ada cepat informasi. Banyaknya informasi yang tersebar dengan cepat dan tidak valid. Yang ketiga itu ada peran emosi. Hoax sering memicu emosi kuat sehingga mudah dibagikan. Next. Baik, selanjutnya itu ada teknik klasifikasi tradisional. Di sini itu ada 3. Yang pertama ada naive Bayes. Ini tuh dengan cara menghitung probabilitas kata untuk prediksi kelas. Yang kedua itu ada supervector machine. Itu dengan cara mencari hyperplane terbaik untuk memisah kelas. Yang ketiga itu ada random forest dengan cara menggabungkan banyak decision tree. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada representasi teks dalam klasifikasi. Di sini itu ada 2, yaitu TF-IDF. Ini itu menghitung bobot kata berdasarkan frekuensi dalam dokumen dibandingkan frekuensi dalam seluruh korpus, sehingga membantu menyoroti kata penting dan mengurai kata umum. Yang selanjutnya itu ada word to vector. Ini itu mengubah kata menjadi vektor berdimensi rendah yang menyimpan makna sematik, sehingga kata-kata dengan konteks mirip akan berada dengan dekat dalam ruang vektor. Nah, di sini ada CNN untuk klasifikasi. Convolutional neuter sendiri awalnya dikembangkan untuk data visual, namun sekarang banyak digunakan dalam teks. CNN bekerja dengan menerapkan filter konvolusi pada representasi vektor kata untuk mengekstraksi fitur lokal seperti n-gram, baik itu monogram, bigram, trigram, maupun n-gram lainnya. Arsitekturnya pada dasarnya terdiri dari lapisan embedding, konvolusi, pooling, dan fully connected, yang bersama-sama memungkinkan model memahami pola penting dalam teks. CNN unggul dalam efisiensi pelatihan, mampu menangkap fitur lokal secara efektif dan tetap robust terhadap panjang input yang bervariasi. Ya, next slide. Nah, arsitektur CNN itu terdiri dari embedding layer yang mengubah kata menjadi vektor angka, convolutional layer mendeteksi fitur penting dari urutan kata, dan fully connected layer yang menggabungkan fitur untuk hasil klasifikasi akhir. Nah, di sini untuk metodologi dan desain sistemnya. Kita mulai dari kumpulan data berita hoax. Dalam hal ini, kita sangat memungkinkan untuk scraping baik dari berita online, media sosial, ataupun dataset yang sudah ada melalui Kaggle. Datanya sendiri itu berisi data hoax, non-hoax, ataupun seimbang. Lalu setelah itu akan melakukan analisis data ataupun eksplorasi. Dalam eksplorasi itu, kita akan melakukan pra-processing data untuk datanya sebelum dapat diproses. Mulai dari pembersihan teks, dari emot, dari angka-angka, dari bentuk-bentuk simbol-simbol lain. Lalu data akan disamaratakan dengan lower casing yang membuat teks menjadi huruf kecil semua. Lalu tokenisasi seperti TF-IDF ataupun GLOF nanti ada word to fact juga, lalu akan dilakukan padding. Setelah itu representasi teks dengan embedding. Nah, setelah itu akan dilakukan pembagian data untuk data train dan data testing. Nah, dari data train itu akan dirancang pelatihan untuk pengujian model dari CNN itu sendiri. Setelah diuji, maka akan evaluasi hasil, maka akan dilakukan tes lagi sampai dirasa hasilnya optimal. Jika hasilnya sudah dirasa optimal, maka parameter dari pengujian tersebut akan jadikan base parameter untuk fine tuning parameter CNN-nya dan akan selesai. Ya. Lanjut. Nah, metodologi dan desain sistem. Alur dan data, mulai dari pengumpulan data, lalu di-processing, lalu akan dibentuk model CNN, lalu dievaluasi. Sama seperti yang tadi, kurang lebih sumbernya berita online, media sosial, ataupun dataset dari Kaggle. Datanya berisi data hoax, non-hoax, dan data yang seimbang. Untuk proses pre-processing dan fitur, akan dilakukan pembersihan teks, hapus simbol, angka, emoji, normalisasi untuk menormalkan kalimat, lalu stemming untuk memangkas kata yang tadinya misalnya berlari menjadi lari, memangkas kata menjadi kata dasarnya, tokenisasi untuk mengubah jadi bentuk
vektor, lalu padding untuk membuat panjang antara kata sama panjang agar mudah untuk lakukan processingnya. TF-IDF seperti TF-IDF yang untuk vektorisasi memberikan bobot pada kata berdasarkan frekuensi dokumen, dan ada juga GLOF juga yang sama-sama vektorisasi juga untuk word embedding, membuat kata jadi vektor numerik berdimensi tinggi. Setelah itu model dan evaluasi sama seperti tadi, CNN, konvolusi, pooling, fully connected, dan juga softmax. Training data dibagi dengan 80-20, optimizernya adalah Adam, dan validasinya melakukan holdout atau data tidak diubah antara data training dan testing, tidak ada pertukaran. Evaluasi melakukan evaluasi dari akurasi, presisi, dan recall, dan advance score untuk melihat bagaimana data untuk memprediksi dan presisi ketepatan data, model untuk memprediksi data. Tantangannya sendiri adalah dataset yang tidak seimbang ataupun bahasa yang kompleks yang sulit untuk dilakukan processing. Oke, selanjutnya ada rencana evaluasi dan juga datasetnya. Oke, next. Untuk dataset dan tentunya dikumpulkan melalui jaringan media sosial online, yang dimana dataset tersebut akan dijadikan sebagai dataset pelatihan dan juga data pengujian. Dataset yang sudah dikumpulkan kemudian dikategorikan ke dalam dua kelas utama, yaitu hoax dan non-hoax. Dataset yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan melalui proses eksplorasi data untuk menganalisis distribusi kelas, panjang teks, dan juga noise. Hasil menunjukkan bahwa dataset memiliki tingkat noise yang sedang yang memerlukan pre-processing yang menyeluruh. Next. Untuk tahapan pre-processingnya, yang pertama kita ada case folding, yaitu ubah huruf jadi lowercase. Yang kedua ada stop word removal, yaitu hilangkan kata tidak bermakna. Ada stemming, ubah kata ke bentuk dasar. Ada tokenisasi, pisahkan teks ke unit kecil. Dan padding, samakan panjang teks. Oke, next. Untuk ekstraksi fiturnya, kita menggunakan TF-IDF, yaitu menyoroti kata penting dalam teks. Ada glove embedding, menangkap makna kata berdasarkan konteks global dan digunakan untuk representasi semantik. Next. Nah, ini ada rencana arsitektur CNN-nya. Yang pertama ada embedding layernya ada glove, convolutional layernya ada kernel size 3, 4, 5 dengan filternya 64. Dan ada max pooling layer yaitu reduksi dimensi, dan ada dropout layer yaitu mencegah overfitting. Next. Oke, baik. Setelah tadi yang dijelaskan oleh Wafi ya terkait dengan base hyper parameter ya, di sini kita menggunakan beberapa parameter ya. Di tab ini tuh kita mengatur hyper parameter ya yang kami terapkan pada model CNN ini gitu ya untuk mengklasifikasi berita hoax ya. Yang pertama nih kita pakai optimizer Adam ya. Ini tuh sangat umum digunakan ya karena algoritma ini tuh mampu mengupdate parameter dengan efisien dan cepat ya. Dia tuh cepat beradaptasi terhadap data teks ya. Makanya kita menggunakan ini yang pertama. Yang kedua kita menggunakan loss function ya. Jadi kenapa? Karena kita ini memilih categorical cross entropy ya. Karena klasifikasi berita hoax ini merupakan permasalahan multi-kelas, yaitu membedakan antara berita hoax dan non-hoax. Makanya kita pakai ini. Oke, yang ketiga ada epoch 5 ya. Yang dimana ini kita pilih ya sebagai titik awal agar proses pelatihan juga tidak terlalu lama ya. Namun tetap memberi gambaran atau kinerja model sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jumlah ini juga bisa ditingkatkan sebenarnya epoch ini sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Yang terakhir ada rasio data ya. Jadi rasio data pelatihan dan pengujian ya agar seimbang ya. Jadi kita itu bisa menghasilkan performa yang optimal ya dengan memperhatikan agar model ini tidak mengalami overfitting pada data pelatihan seperti itu. Oke. Boleh di next? Oke. Bisa diperhatikan di sini kita memunculkan sebuah grafik ya, grafik evaluasi akurasi ya. Oke, grafik berwarna biru ini dia menunjukkan akurasi data latih ya, bisa dilihat di sini. Nah, sedangkan garis berwarna oranye ini, nah ini tuh akurasi data validasi gitu ya. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa pelatihan ini sebenarnya cukup tajam ya, cukup meningkat ya.
mulai dari Apex 2 bisa lihat di sini dia grafiknya mulai tinggi ya. Nah, bahkan hampir 100% ya. Gitu ya. Jadi saat melatih model misalnya kan ini CNN ya, data itu dibagi ya, data latih, training data dan data validasi ya. Data validasi itu untuk mengecek performa model di tengah pelatihan seperti itu singkatnya. Oke. Namun sebenarnya bisa dilihat di data validasi ya pada saat epoch ketiga ya. Sebenarnya itu ada sedikit indikasi overfitting ya. Nah, kita tuh evaluasi kita terhadap overfitting ini sebenarnya bisa kita atasi gitu ya. Yang pertama itu kita bisa mengatasinya mengurangi jumlah filter ya atau layer pada CNN ya. Jadi supaya model ini tidak terlalu kompleks terhadap ukuran data ya. Intinya menyesuaikan kapasitas model dengan dataset seperti itu. Nah, yang kedua kita juga nanti bisa menggunakan cross validation ya untuk mencegah overfitting, indikasi overfitting seperti itu. Itu evaluasi dari kita. Boleh di next. Nah, oke. Ini adalah word cloud ya, atau kata yang dominan ya. Jadi gambar ini itu menunjukkan atau menampilkan kata-kata yang paling sering muncul ya dalam dataset berita yang kami analisis. Seperti di sini bisa kita lihat ya, kata jadi ya. Jadi Indonesia Menteri Tahun Program. Nah, ini menjadi dominan sekali ya yang sering digunakan. Dari sini tuh kita bisa lihat ya bahwa banyak sekali ya berita hoax tuh yang membahas tentang isu pemerintahan ya, program kebijakan hingga tokoh politik seperti itu. Jadi word cloud ini membantu kita gitu ya untuk memahami konteks utama dari data teks yang nantinya digunakan untuk pelatihan model CNN untuk mendeteksi berita hoax seperti itu. Oke, boleh di next. Oke. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sentimen ya. Bisa kita lihat di sini di atasnya ya supaya jelas. Nah, jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa mayoritas itu bersifat netral ya. Netral. Jadi 98,7% ya. Hampir semua berita ini disampaikan secara objektif atau tanpa menunjukkan perasaan senang atau positif ya. Seperti itu. Jadi objektif ya, netral. Ini sebenarnya umum terjadi dalam berita yang bersifat informatif ya atau laporan resmi ya. Terus juga di sini bisa kita lihat positifnya tuh 0,78 lah. Hanya sebagian kecil berita ini menyampaikan sentimen yang positif ya. Misalnya berita keberhasilan, penghargaan, atau juga perkembangan yang membahagiakan. Dan yang terakhir adalah negatif ya, sangat kecil yaitu 0,5 ya. Jadi ada sedikit berita yang mengandung sentimen negatif, misalnya tentang konflik, bencana, atau kritik yang sangat tajam seperti itu. Oke, di next silakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan dari awal hingga sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam histogram sentimen atau compound score. Yang dimana ini tuh pada saat kita lihat ya, ini grafik ada sebuah bar yang sangat-sangat menonjol dibandingkan bar lainnya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kebanyakan dari sentimen yang kita kumpulkan itu tuh bersifat sentimen netral atau sentimen yang tidak memihak, tidak positif ataupun negatif. Nah, sementara ada satu bar lagi yang sedikit dia mengarah ke arah positif. Itu berarti ada sentimen positif juga yang terlihat. Lalu juga di belakang-belakangnya ada beberapa sentimen-sentimen negatif tetapi tidak terlalu besar. Nah, itu adalah beberapa sentimen-sentimen yang sudah berhasil kita kumpulkan. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di sini ada frekuensi kata. Nah, ini tuh kalau misalnya dilihat ada most common word, ada jadi, Indonesia, Prabowo, dan seterusnya. Ini tuh menandakan bahwa kata-kata yang paling sering muncul di dalam sentimen-sentimen yang berhasil kita kumpulkan itu adalah kata jadi, kata Indonesia, yang dimana ini tuh menandakan kebanyakan adalah sentimen-sentimen yang berbau-bau dengan politik seperti kasus DPR dan seterusnya. Oke, boleh next. Nah, kemudian di sini ada evaluasi. Jadi berhasil kita menggunakan CNN yang kita kembangkan sebelumnya, itu berhasil untuk menunjukkan akurasi pelatihan yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 99%. Namun akurasi validasi ini menurun gitu, sering bertambah dengan epoch ataupun perulangan. Nah, ini tuh menandakan overfitting seperti yang dikatakan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, kemungkinan ini tuh diakibatkan oleh arsitektur yang terlalu kompleks atau juga kurangnya teknik regulasi. Nah, salah satu solusi yang bisa kita sarankan untuk mengatasi ini adalah untuk mengurangi epoch atau juga penggunaan dropout.
Lalu untuk evaluasi sendiri bisa dilakukan menggunakan presisi, recall, F1 score, dan juga confusion matrix untuk bisa memahami performa dan juga kesalahan dari model yang kita buat. Nah, terutama pada data dengan distribusi kelas yang tidak seimbang ya. Ini kan kurang seimbang datanya. Data saya juga memiliki tingkat kebisingan yang cukup sedang dan juga dominan sentimen itu bersifat dengan netral, serta berkaitan dengan isu sosial, pra-pemrosesan terjadi tokenisasi, stemming, TF-IDF, dan juga GLOF tadi. Digunakan juga untuk membentuk representasi data. Namun keterbatasan ukuran dan juga keberagaman data bisa menjadi tantangan dalam pembuatan model yang kita buat, sehingga perlu pengujian lanjutan dengan dataset yang lebih besar dan juga lebih bervariasi ke depannya. Oke, boleh di next. Oke, di sini saya akan menjelaskan ini codingan kita ya. Ada yang analisis, ini untuk analisis datanya saja yang telah dijelaskan di PPT tadi ya oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan di sini bagian modelnya ya sedikit. Jadi ini model kita ya. Apa namanya? Yang pertama itu kita import library yang butuhkan ya. Kita pakai CNN ya. Segala ini layer, model dan lain sebagainya kita import. Ya kan? Kita import datanya ya, data uji sama data ini nanti ada dua ya. Terus juga ini nih nanti kita baca data latih sama data uji, ini data dummy ya, data dummy yang dibutuhkan seperti itu ya. Nah ini tuh untuk menampilkan baris awal ya, apa dari data beberapa data ya, data train ya, data latih ya seperti itu. Oke, selanjutnya ada jumlah data ya. Jadi yang dimana jumlah datanya ini data yang kita latih ya. Ada 431 baris ya, itu lumayan banyak ya untuk ngebuat model CNN seperti itu. Nah ini juga jumlah datanya yang diuji ya, atau data dummy ya. Kan kita disuruh data dummy tuh ada 470 baris seperti itu. Oke. Next ini dia tuh untuk menggabungkan kolom ya. Judul dan narasi ya menjadi satu kolom teks ya pada data latih dan data uji ya seperti itu. Nah ini tuh untuk kayak menentukan jumlah kata maksimum yang akan digunakan oleh tokenizer lah seperti itu. Nah ini tuh untuk menentukan panjang maksimum urutan kata ya, urutan katanya, jumlah per token per teks seperti itu. Nah kalau ini untuk seperti membuat objek tokenizer lah seperti itu untuk memproses teks seperti itu. Nah kalau ini dia untuk melatih tokenizer berdasarkan teks dari data latih seperti itu. Nah ini juga ya sama. Jadi ini tuh untuk mengubah teks data data latih dan data uji menjadi urutan angka atau token ya, karena kan mesin itu tidak bisa kalau bentuknya kata ya, pasti dia kayak dikonversi dulu lah seperti itu menjadi angka seperti itu. Nah oke. Setelah dia nyamain ukurannya ya, ukurannya udah sama ya. Nah ini kan ukurannya udah sama, terus juga dia masuk ke ini. Nah ini modelnya ya, model yang kita buat dari CNN-nya ya, dimana dari mulai membuat sequential ya. Nah ini juga untuk layer embedding ya, jadi dia akan mengubah token menjadi vektor ya seperti itu. Oke. Jadi ini nih representasi dari angka dari kata ya seperti itulah. Nah dia model converse itu tuh untuk layer konvolusi ya gitu ya, layar konvolusi satu dimensi ya, untuk mengekstrak fitur dari urutan kata seperti itu. Ya kalau yang 125 itu ya sama ya. Jadi dia tuh untuk layar konvolusi 1D untuk mengekstrak fitur dari urutan kata. Kalau yang ini dia tuh untuk max falling ya. Dia tuh untuk mengurangi dimensi dan mengambil fitur penting lah. Nah kalau flatten ini dia untuk meratakan output menjadi satu dimensi ya. Kalau dense ini dia untuk layer ya kan. CNN tuh masuknya ke beberapa layer ya. Jadi kita tergantung kita mau berapa layer ya. Semakin kompleks itu belum tentu bagus ya layernya. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya, apakah overfitting atau enggak, atau underfitting seperti itu. Nah ini softmax ya yang bisa digunakan ya. Kita pakai Adam juga optimizernya, bisa kita lihat mau pakai apa aja, banyak ya, bisa lihat di TensorFlow. Nah ini modelnya udah jadi, kita kita training ya datanya ya. Setelah itu ini akurasinya telah dijelaskan ya. Terus ini hasilnya. Nah ini dia confusion matrixnya. Ini data latih ya. Jadi pada saat data latih berarti model itu dari 4.000 berapa data tadi? Kita lihat dari 4.003 mana ya tadi data. Jumlah data. Nah ini ya. 4.231 baris. Nah ini berarti yang benar itu cuma yang ini ya, secara horizontal secara ini bisa dilihat vertikal ke atas gitu ya, 626 sama 3.443 ya, 3.443 ya,
Jadi ini yang benar, sisanya ini salah ya. Ini misalkan ini aturan dia masuknya ke 0 ya sebenarnya ya. 140 data ya. Maka model memprediksinya ke 1, makanya dia salah ya, false. Ini juga sama ya. Aturan dia masuknya sebaliknya ya, aturan dia masuknya ke 0, aturan dia masuknya ke 1 ya. Malah dia diprediksi sebagai 0 seperti itu. Makanya model tapi cukup tinggi ya akurasinya, bisa kita lihat ini ya. Akurasinya lumayan tinggi ya. 96,17% lah, itu lumayan tinggi ya, seperti itu. Nah, ini ada precision, recall, F1 score, support ya. Jadi precision itu seberapa tepat ya, seberapa tepat prediksi model tersebut ya. Recall itu seberapa baik ya, seberapa baik model menangkap semua data yang positif ya. Kalau F1 score itu dia untuk rata-rata harmonis lah dari F1 score ya, dan recall seperti itu. Nah, support itu dia untuk jumlah data sebenarnya di tiap kelas seperti itu. Oke. Setelah itu ini juga ada ya. Nah, kita pakai data dummy ya karena memang disuruh ya. Ini data dummy yang di bawah ya. Data dummy. Nah, ini dia. Kita uji coba ya hanya 470 data ya. Makanya dia bisa berhasil ya. Atau 100% ya. Ini untuk uji coba berarti model kita sudah jadi ya, sudah memadai seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari model CNN saya untuk klasifikasi berita hoax ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem klasifikasi berita hoax dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, menggunakan teknik deep learning dengan menggunakan arsitektur CNN. Nah, model ini berhasil belajar dengan sangat baik, sekitar 99% tadi sebelumnya juga ya, dengan menggunakan data pelatihan. Namun memang perlu adanya sebuah peningkatan agar bisa lebih stabil saat diuji menggunakan data baru ataupun data testing. Pengolahan data seperti pembersihan teks serta representasi fitur menggunakan TF-IDF dan juga GloVe bisa dapat membantu meningkatkan performa. Hasil penelitian ini juga menjadi langkah awal dari membangun sebuah sistem deteksi hoax Indonesia berbasis bahasa Indonesia di masa depan. Mungkin begitu saja, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.